Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Rizal. Sebelumnya terima kasih sudah setia menjadi sahabat kami di saluran psikologi cinta remaja. Sebelum kita mulai videonya, biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbarunya, jangan lupa untuk subscribe, menyukai, serta berkomentar untuk videonya. Baik, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah: salahkah saya jika mencintai dan merebut suami orang lain? Namun sebelumnya saya menyarankan untuk menonton video ini sampai dengan selesai, agar Anda tidak salah dalam memahami judul dan isi dalam video ini. Apakah salah jika saya mencintai suami orang lain? Jawabannya tidak. Kamu tidak salah mencintai suami orang lain, tetapi manifestasinya yang berpotensi salah. Kalau kamu mencintai orang yang sudah menikah, dan memanifestasikannya dalam aktivitas fisik, seperti melototin, menggenggam, serta mencium, nah hal itulah yang berpotensi salah, dan bisa berkembang menjadi sebuah bencana. Memiliki rasa cinta itu sesuatu yang wajar. Seorang wanita mencintai seorang laki-laki itu juga sesuatu yang manusiawi. Baik itu lelaki yang belum menikah, maupun sudah menikah. Tapi hal tersebut bisa menjadi pintu kesalahan, baik untuk rumah tangga orang lain, maupun diri sendiri. Jika memang ikhlas, dalam Islam poligami boleh kok. Tapi bukan menjadi wanita pelakor, atau perebut suami orang lain. Ingat, salah satu kesalahan dan dosa besar adalah merusak rumah tangga orang lain. Dan menurut pandangan saya, mencintai suami orang itu boleh dan sah-sah saja, karena laki-laki akan senang kalau ada yang mencintainya. Namun pernahkah kamu berpikir bahwa istri dari laki-laki tersebut yang tidak akan menerima kalau suaminya memiliki cinta untuk wanita lain? Lelaki itu adalah seorang pertualang dalam hal urusan cinta. Beda halnya dengan wanita, yang cukup satu saja untuk memberikan cintanya kepada yang ia cintai. Maka dari itu, rintangan terbesarnya bukan terletak pada laki-lakinya, tetapi pada istri dari lelaki tersebut. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan terbaru lagi adalah: salahkah saya jika menjadi pelakor atau perebut suami orang lain? Silahkan simak terus jawabannya dalam video ini. Adakah dari sebagian wanita yang berpikir bahwa menjadi seorang pelakor itu sesuatu hal yang tidak salah? Mungkin dikarenakan alasan kalian saling mencintai, atau alasan sebuah takdir hidup. Apapun alasannya, wanita yang menjalin hubungan khusus dengan pria beristri tetaplah salah di mata banyak orang. Meskipun si pria beristri yang bersikeras atas hubungan ini, tetap saja wanita yang disalahkan karena mau menerima cinta dari pria beristri, walaupun dengan alasan saling cinta. Nah, kenapa menjadi perebut atau menjadi pelakor itu salah di mata kebanyakan orang dan sulit diterima? Berikut beberapa dampak dan akibat yang harus diterima oleh rumah tangga orang lain setelah kamu masuk menjadi wanita pelakor. Dampak dan akibat yang pertama adalah: kamu telah merebut kebahagiaan dan masa depan sebuah keluarga. Akan sangat sulit untuk merasakan bahagia bagi seorang istri dan anak-anaknya ketika mereka mengetahui bahwa ayahnya, orang yang sangat mereka kagumi dan mereka sayangi, serta yang dihormati dalam keluarga, ternyata hidup dengan wanita lain. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung, penuntun, dan membawa kebahagiaan ke masa depan mereka, ternyata lebih mementingkan seorang wanita pelakor lain daripada keluarganya sendiri. Kemudian dampak dan akibat yang kedua, kamu menjadi penyebab retaknya rumah tangga orang lain. Kehadiran kamu sebagai pelakor akan menjadi penyebab retaknya rumah tangga orang lain. Keharmonisan, kasih sayang, rasa cinta dan kehangatan dalam keluarga menjadi lenyap, dan semua itu akan berubah menjadi suasana yang dingin dan penuh pertengkaran antara seorang suami dan istri. Selanjutnya, dampak dan akibat yang ketiga adalah: kehadiranmu menjadi penyebab perceraian pasangan suami istri. Salah satu penyebab umum terjadinya perceraian pasangan suami istri yang cukup banyak terjadi adalah kehadiran orang ketiga atau pelakor dalam kehidupan rumah tangga mereka.
Bagaimanapun juga, tidak semua wanita sanggup dimadu oleh suaminya, dan lebih memilih untuk berpisah dibanding terus tertekan dan tersakiti lahir dan batin. Apalagi jika melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Kemudian dampak dan akibat yang keempat adalah, kehadiranmu telah menyakiti hati anak dan istri orang lain. Sepertinya tidak ada wanita yang tidak sakit hatinya ketika suami mereka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan jika seorang pelakor berhasil merebut suaminya. Belum lagi perasaan anak-anak mereka yang tersakiti karena kekacauan yang terjadi antara ibu dan ayah mereka. Dampak perceraian terhadap anak salah satunya akan meninggalkan trauma dalam diri mereka. Kemudian dampak dan akibat yang terakhir. Merebut suami orang lain, kamu akan terlihat jahat dan tidak berperasaan. Perebut suami orang akan dinilai jahat oleh orang banyak, karena sifat kamu tidak memikirkan perasaan sesama wanita. Trauma psikologis dan hilangnya kepercayaan diri bisa menjadi dampak perceraian bagi istri yang akan dialaminya. Belum lagi perasaan anak-anak dari seorang pria yang kamu rebut perhatian dan kasih sayangnya. Seharusnya kamu bisa merasakan betapa sakitnya jika hal itu juga terjadi pada rumah tangga kamu. Namun bahkan terkadang kamu merasa bangga karena berhasil merebut hati dan cinta dari suami orang. Nah, itulah 4 dampak dan akibat dari seorang wanita pelakor dalam sebuah pernikahan. Serta masih banyak lagi dampak negatif lain yang akan timbul setelah kamu merebut suami orang. Jadi, pertanyaan salahkah kamu jika menjadi pelakor atau perebut suami orang? Kesimpulan jawabannya adalah iya, kamu bersalah. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya pelakor bisa disalahkan. Pria yang beristri juga harus disalahkan. Karena jika si pria bisa menahan diri, maka perselingkuhan tidak akan terjadi. Memang benar, namun sebaliknya, perselingkuhan juga tidak akan terjadi jika si wanita juga bisa menahan diri untuk tidak tergoda dengan rayuan pria beristri. Setidaknya, si wanita bisa memilih pria lain yang masih single. Kenapa harus dengan pria yang sudah beristri dan berkeluarga? Jika cinta menjadi alasan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang ditentang semua orang, setidaknya kamu bisa memikirkan kembali baik dan buruknya. Ada orang lain yang tersakiti di balik kebahagiaan kamu, dan ada hati yang hancur karena keputusan yang kamu ambil. Belum lagi, bagaimana orang akan mengecap dan mengkritik kamu. Alangkah lebih baiknya, kamu mengakhiri hubungan tersebut ketika kamu telah mengetahui status pria yang sedang kamu cintai tersebut ternyata telah beristri atau suami orang lain. Demikianlah penjelasan dan jawaban tentang salahkah saya jika mencintai dan merebut suami orang. Saya rasa jawabannya semua sudah jelas. Sebatas mencintai suami orang saja itu tidak salah, asalkan tidak punya niat untuk merebut dari istri sahnya. Tidak akan ada kebahagiaan jika cinta yang kamu peroleh sekarang ini diambil dari orang yang tersakiti. Karena bisa saja suami orang yang kamu rebut saat ini akan kembali lagi kepada keluarga setelah menyadari kesalahannya. Demikian, terima kasih. Salam Psikologi Cinta Remaja.